Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Pirjatullah. Adapun teman saya M. Pakitamami dan Mahareja Priyadi, kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan tentang pengembangan agrikultur pada BUMDes di Desa Danau Karya. Gambaran umum, Desa Danau Karya merupakan salah satu desa di Kecamatan Anjer Pasar, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang terbagi ke dalam 3 dusun. Dengan batas wilayah sebagai berikut. Untuk di sebelah utara ada berbatasan dengan Desa Mentaren dan Desa Gandaria. Untuk sebelah timur berbatasan dengan Desa Anjer Pasar Kota 2 dan Desa Anjer Pasar Lama. Di selatan berbatasan dengan Desa Anjer Pasar Lama. Untuk sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjur. Adapun kebutuhan panen di Desa Danau Karya sangat melimpah dan kurangnya pemasaran terhadap hasil panen yang mengakibatkan penyusutan harga terhadap hasil panen. Berdasarkan wawancara langsung dengan Kepala Desa Danau Karya, bahwa beliau menginginkan Desa Danau Karya menjadi desa agrowisata dengan beberapa alasan, yakni agar tidak ada lagi penyusutan harga hasil panen dan Desa Danau Karya merupakan penghasil bawang merah terbesar. Ini yang akan membedakan agrowisata di Desa Danau Karya dari desa lainnya yang ada di Kabupaten Baritokuala. Serta Desa Danau Karya juga penghasil sayuran terbesar di Kabupaten Baritokuala ini. Bisa juga dilihat di BPS atau Badan Pusat Statistik Baritokuala. Next. Kondisi existing, adapun existing di Desa Danau Karya, hilirisasi inovasi teknologi pertanian merupakan kunci dalam mempercepat penyebaran inovasi pertanian yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Balai Pengkaji Teknologi Pertanian atau BPTP Kalimantan Selatan melakukan kegiatan hilirisasi inovasi teknologi pertanian berupa demonstrasi plot atau demplot, hortikultura komoditas bawang merah, serta berkoordinasi dengan pemerintah atau stakeholder kabupaten untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada kelompok tani agar dapat menerapkan inovasi teknologi yang diintroduksikan. Adapun lokasi demplot bawang merah berada di Desa Danau Karya, Kecamatan Anjer Pasar, Kabupaten Baritokuala dengan luas sekitar 0,3 hektar dari hamparan 1,5 hektar yang dimiliki oleh Gapoktan Rawa Makmur dengan anggota 11 orang petani yang sudah dibina oleh BPP Anjer Pasar dan Dinas Pertanian TPH Kabupaten Baritokuala. Penangkaran bawang merah di atas tanah seluas 2 hektar tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun ini. Sejak di tahun 2018 kemarin sudah mampu panen dengan hasil yang berjumlah 16 ton per hektar untuk kering konsumsi. Pemasaran bawang merah mengalami peningkatan dan tidak ada kendala. Dia menyampaikan bawang merah Desa Danau Karya menjadi andalan Kalimantan Selatan karena para pedagang selalu melirik bawang merah di Desa Danau Karya. Adapun pendapatan rata-rata dari usaha tani, yang pertama ada pendapatan usaha tani utama, yang mana total pendapatannya 1.415.000. Yang kedua ada pendapatan usaha tani lainnya 158.400.000, pendapatan sampingan 883.400.000. Ya, next. BUMDes. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat dan pihak desa. Badan usaha milik desa dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. Selain itu, pembangunan masyarakat desa juga dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penguatan terhadap pendapatan desa. Pendirian badan usaha milik desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Secara singkat tentang kedua landasan hukum BUMDes yaitu A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 213 ayat 1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. B. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dalam pasal 78 yaitu yang pertama ada dalam meningkatkan
pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desanya. Yang kedua ada pembentukan badan usaha milik desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi, ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mahreja Priyadi. Lanjut ke pembahasan kemitraan. Peran pemerintah desa dalam proses pembentukan BUMDes dianalisis melalui 4 indikator yang diambil dari prinsip-prinsip governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan kapasitas. Peran pemerintah desa pada indikator akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dihasilkan dengan bukti yang jelas melalui 2 sarana, yaitu situs resmi desa dan mading desa, serta membuat asas dan prinsip dasar pembentukan BUMDes. Lanjut, peran masyarakat dalam proses perumusan kebijakan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes adalah partisipasi yang dinilai dari survei feedback, education and training activity, team building, manajemen by objectives yang berbasis dengan aspek modal sosial berupa partisipasi, reciprocity, kepercayaan, norma sosial, nilai kejujuran, dan tindakan proaktif. Yang ketiga, peran pihak swasta pada indikator akses kebijakan adalah memanfaatkan akses yang telah disediakan dengan hadir dalam forum perumusan kebijakan peraturan desa pembentukan BUMDes. Peran pihak swasta pada indikator akuntabilitas sosial adalah melakukan pertanggungjawaban sosial perusahaan, salah satunya bentuk adalah bekerja sama dengan pemerintah desa memfasilitasi teknologi. Ya, bisa dilihat dari gambar di sebelah ini bentuk kerjasama atau kemitraannya. Lanjut, next. Kelembagaan BUMDes. Yang pertama, penempatan tugas dan fungsi badan usaha milik desa. Pembagian kerja atau tugas harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing individu, sehingga pembagian pekerjaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Yang kedua, penempatan wewenang dalam organisasi yang baik sangat dibutuhkan wewenang atau hak untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab BUMDes. Tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah agar pengurus badan usaha milik desa mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepada sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Bisa dilihat dari gambar di sebelah struktur organisasi BUMDes. Lanjut, slide berikutnya. Nah, di sini ada strategi pengembangan BUMDes, survei feedback, education and training effective, team building, management by objective. Jadi bisa kita jelaskan bahwa yang pertama itu survei feedback. Setiap masalah akan ditampung dan dibahas pada saat rapat pengurus. Selain itu, dalam kegiatan pengembangan ini tidak hanya melibatkan pengurus BUMDes, tetapi juga melibatkan masyarakat. Terus yang kedua, education and training activity. Pendidikan diberikan berupa pendampingan kepada para pengurus BUMDes. Terdapat pembelajaran terkait pengelolaan dan pembelajaran mengenai aplikasi program. Pelatihan lebih sering diutamakan untuk ketua BUMDes. Lalu ketua memberikan hasil pelatihan pada pengurus lainnya. Lanjut yang ketiga, team building. Pembentukan tim dipilih langsung oleh masyarakat. Masyarakat memilih berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap kandidat. Selain itu, pemilihan juga berlandaskan atas asas kepercayaan. Masyarakat sudah mencukupi mengenal baik pengurus karena pengurus BUMDes merupakan warga dan raya dan pada penerapannya. Yang keempat, manajemen by objectives. Tujuan ini dari pendirian BUMDes ditentukan pada saat awal dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Lanjut yang akan disampaikan oleh Saudara Fakih Tamami. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudara Mahreja Priyadi. Jadi di sini pada dasarnya setelah kami merangkum apa yang dibutuhkan oleh BUMDes, jadi kami langsung melakukan perencanaan pengembangan BUMDes.
yaitu berdasarkan pada agriculture-nya. Yang pertama itu adalah melalui digital marketing, yaitu dengan cara produk atau jasa yang dimiliki Desa Danau Karya itu diinformasikan melalui beragam akses, yaitu melalui media sosial berupa website, blog, ataupun melalui e-commerce. Nah, yang kedua ada pelatihan, yaitu educational and training. Dalam kegiatan ini mengembangkan SDM di desa. Lalu ada yang ketiga adalah perencanaan dalam investment decision-nya, yaitu penentuan pihak swasta atau koperasi sebagai mitra dalam kegiatan BUMDes sebagai supply chain yang terintegrasi antara hasil BUMDes, pendistribusian, dan juga penjualannya kepada masyarakat umum. Kemudian yang paling utama di sini ada agrotourism. Nah, jadi pengembangan kawasan agrowisata berupa kawasan tanaman hortikultura, komponen utama yaitu bawang merah dan sayur-sayuran itu menjadi daya tarik utama. Nah, untuk menarik wisatawan, rencana yang kelima yaitu green market, melanjuti dari agrowisata tadi. Ini merupakan tempat penjualan hasil perkebunan dari kawasan agrowisata. Nah, dengan konsep retail sebagai daya tarik dan juga tempat penjualan hasil BUMDes sebagai unit desa. Nah, jadi di dalamnya hasil-hasil fresh dari kebun-kebun warga atau masyarakat Desa Danau Karya itu langsung dipasarkan di green market tersebut. Nah, kemudian ada pertanian modern dengan sistem organik berbasis greenhouse dan hidroponik. Nah, pengembangan ini merupakan salah satu pengembangan agrikultur sebagai bagian dari sustainability agar mendukung keberlanjutan dan juga penghematan dalam penggunaan lahan, kemudian pemudahan anti hama dan lain sebagainya sebagai pendukung pemodernisasi perkembangan perkebunan dan hortikultura Desa Danau Karya. Nah, dari situ semuanya mungkin saran dari kami semua, mungkin pengembangan ini akan lebih cepat terlaksana apabila infrastruktur di Desa Danau Karya atau akses menujunya itu terpenuhi, karena melalui hasil observasi dan hasil analisa di Desa Danau Karya, akses menuju ke sana itu mungkin jalannya kurang baik dan juga masih terdapat sarana dan prasarana pendukung yang belum tersedia, seperti itu. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat kepada kawan-kawan semua. Jangan lupa like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.